sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahap 2 di Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Hari ini saya akan melaksanakan PPL akhir 2 dengan materi rangkaan macam-macam kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan manusia dengan metode project based learning yang menggunakan hasil karya infografis dari anak-anak dan peserta didik seperti ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi pembelajaran ya. Masih semangat hari ini? Ya, memasuki jam ketiga kita akan belajar tentang IPS ya. Baik, sebelum kita melakukan aktivitas, silakan kalian berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Silakan dipimpin doanya, Dea. Duduk siap. Siap. Mari kawan-kawan, sebelum belajar kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini siapa yang hadir? Alhamdulillah hadir semua. Jadi kita harus jaga kesehatan ya, karena kan sekarang lagi musim pancaroba. Kalau misalnya kita tidak bisa jaga kesehatan, pasti kalian tidak masuk sekolah atau ketinggalan pelajaran. Oke, baik. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ibu lihat masih ada sampah tidak? Sudah bersih? Bajunya sudah rapi? Sudah, alhamdulillah kalau sudah rapi semua. Sekarang kita akan melakukan presentasi atau menampilkan hasil infografis yang sudah kalian buat minggu lalu. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mendesain infografis atau menampilkan infografis yang sudah kalian buat minggu lalu. Sudah belum? Sudah dibuat? Mana coba ajukan infografisnya setiap kelompok. Wah, bagus. Ada yang warna pink gitu. Bisa nggak bikinnya? Oh, bisa. Alhamdulillah kalau bisa. Baik, sebelum kita melanjutkan dengan presentasi, sudah siap untuk presentasi hari ini? Sudah. Kalau sudah siap untuk presentasi hari ini, Ibu ingin mereview materi pembelajaran minggu lalu yang sudah kalian pelajari. Siapa yang bisa? Ajukan tangannya. Ayo. Baik, lihat. Apa? Pelajaran minggu lalu tentang apa? Jenis-jenis kebutuhan. Ya, jenis-jenis kebutuhan. Kebutuhan itu ada berapa? Ada 3. Ada 3. Itu kebutuhan menurut apa? Menurut insentif. Apa aja? Yang pertama primer, kedua sekunder, ketiga tersier. Oke, jadi kebutuhan menurut intensitasnya ada 3. Yang pertama apa? Terus? Oke, ada
siap. Oke, itu mungkin untuk yang minggu lalu ya, pembelajaran minggu lalu. Nah, sekarang kita akan mencoba presentasi. Tapi sebelum kita presentasi, kita ice breaking dulu yuk. Coba, biar semangat, biar kuat kita presentasinya. Boleh? Semuanya berdiri sebentar ya. Aku minta waktunya 5 menit. Berdiri. Ke depan kita joget bareng-bareng. Oke, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin memperkenalkan nama saya Firdaus Ramadan. Saya Riananda. Saya Adila Putri. Saya Kak. Di sini kami akan mempresentasikan jenis-jenis kebutuhan menurut intensitasnya yang akan dijelaskan oleh Dea Ananda. Kebutuhan menurut intensitasnya yang dibagi menjadi 3, yaitu primer, sekunder, tersier. Primer kebutuhan utama 1 makanan, 2 baju, 3 rumah. Sekunder kebutuhan setelah kebutuhan primer 1 kendaraan, 2 smartphone, 3 majalah, 4 TV.
Tersier kebutuhan setelah kebutuhan sekunder, 1 perhiasan, 2 mobil sport, 3 kapal pesiar. Kebutuhan menurut waktu yang akan dijelaskan oleh Mika Aulia Agusti. Kebutuhan menurut waktu dibagi menjadi 2, yaitu kebutuhan sekarang dan masa depan. Kebutuhan sekarang manfaatnya untuk saat ini: 1. Makan saat lapar, 2. mandi saat kotor, 3. rekreasi saat jenuh. Kebutuhan masa depan manfaatnya untuk masa depan: 1. menabung untuk membeli barang mahal, 2. sekolah untuk dapat pekerjaan yang baik. Kebutuhan menurut sifatnya yang akan dijelaskan oleh Adrila Putri. Kebutuhan menurut sifatnya dibagi menjadi 2, yaitu jasmani dan rohani. Jasmani manfaatnya untuk tubuh lahiriah: 1. makan, 2. minum, 3. olahraga, dan 4. obat. Rohani manfaatnya untuk kejiwaan seseorang: 1. hiburan, 2. ibadah, dan 3. bermain. Kebutuhan menurut subjeknya yang akan dijelaskan oleh Elsa Febriani. Kebutuhan menurut subjeknya dibagi menjadi 2, yaitu individu dan kelompok. Kebutuhan individu manfaatnya untuk 1. individu tertentu saja: 1. sepeda untuk guru mengajar, 2. helm untuk mengendari motor, 2. kelompok manfaatnya untuk kelompok atau masyarakat: 1. rumah sakit, 2. toilet umum, 3. bangunan sekolah. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ada yang ingin ditanyakan dari kelompok lain? Perkenalkan, nama saya Fadila Gloria dari kelompok 6. Saya ingin bertanya, kenapa HP termasuk barang sekunder, sedangkan handphone itu adalah barang mewah? Pertanyaan dari Talita Gloria yang akan dijawab oleh Lia Ananda. Karena HP sudah menjadi barang yang penting setelah kebutuhan primer. Dan sekarang HP bukan barang mewah, karena HP setiap orang punya HP. HP juga berguna untuk pembelajaran. Apakah sudah jelas? Terima kasih. Dari kelompok lain? Silakan. Sudah? Sudah. Baik. Oke. Terima kasih buat kelompok 1, tepuk tangan dulu buat kelompok 1. Tadi sudah ya, ada yang menanggapi, Tabita ya, yang sudah menanggapi. Terima kasih ya Tabita. Silakan kelompok 1. Enggak usah dibuka. Silakan kelompok 2.
Ini infografi bagus sekali. Terus ada bunga-bunga. Temanya bunga-bunga. Kenapa pilih tema bunga-bunga? Saya suka bunga, Bu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan jenis-jenis kebutuhan yang terdiri dari saya, Islam Ma'awiyah, Saya Iksan Hanafi. saya Nurul Aisyah, saya Suluk Rojali, saya Nurul Tobiko. Kebutuhan menurut intensitasnya akan dijelaskan oleh Iksan Hanafi. Kebutuhan menurut intensitasnya terbagi menjadi 3, 1 primer, 2 sekunder, 3 tersier. Kebutuhan utama primer 1 sandang, 2 pangan, 3 pangan. Sekunder kebutuhan tentang kebutuhan primer 1 motor, 2 HP, 3 TV. Tersier kebutuhan tentang kebutuhan sekunder 1 perhiasan, 2 mobil. Kebutuhan menurut waktu akan dijelaskan oleh Nabila dan Aisyah. Kebutuhan menurut waktu dibagi menjadi 2, sekarang dan masa depan. Manfaat untuk sekarang saat ini, makan saat lapar, mandi saat kotor, relaksasi saat jenuh. Masa depan, manfaat untuk masa depan menabung untuk membeli barang mahal, sekolah untuk dapat pekerjaan yang baik. Kebutuhan menurut sifatnya akan dijelaskan oleh Stella Tofiani. Kebutuhan menurut sifatnya dibagi menjadi 2, yaitu jasmani dan rohani. Jasmani, manfaatnya untuk tubuh lahiriah 1 makan, 2 minum, 3 olahraga, 4 obat. Rohani, manfaatnya untuk jiwa seseorang 1 hiburan, 2 ibadah, 3 beriman. Kebutuhan menurut subjeknya akan dijelaskan oleh Nurul Taufiq. Kebutuhan menurut subjeknya dibagi menjadi 2, yaitu individu dan kelompok. Individu manfaatnya untuk satu individu tertentu saja, contohnya sepeda untuk guru mengajar dan orang untuk pengendara motor. Dan manfaat untuk kelompok atau masyarakat, contohnya seperti rumah sakit, toilet umum, dan bangunan sekolah. Sekian dari kami. Maaf bila ada salah kata dari kelompok lain ada yang ingin ditanyakan. Ya, silakan kami menanggapi konten. Silakan namanya siapa? Saya warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Tika dari kelompok 5 yang bertanya, apakah bentuk termasuk kebutuhan hidup? Ada yang mau menjawab? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik,
Ya, itu untuk masuk kebutuhan individu karena memang individu itu untuk apa? Oh, menunjang proses belajar. Jadi itu kebutuhan pribadi kalian ya sebagai siapa yang menjawab? Oh iya, terima kasih Nurul atas jawabannya. Baik. Sekian presentasi dari kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk kelompok 2 yang sedang menampilkan infografisnya. Itu bagus ya namanya infografisnya. Sekarang untuk kelompok 3 silakan maju menampilkan hasil karya yang buat selama 1 minggu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan jenis-jenis kebutuhan. Perkenalkan, nama saya Khairul Umam. Saya Bang Yamin. Saya Pak Ijazah. Saya Naila Sana. Saya Naila Rizky. Kebutuhan menurut intensitasnya akan dijelaskan oleh Mbak Reni. Kebutuhan menurut intensitasnya: 1. Primer, kebutuhan utama, yaitu ada pakaian, makanan, dan rumah. 2. Sekunder, kebutuhan pelengkap, yaitu ada handphone dan kendaraan. 3. Tersier, kebutuhan mewah, yaitu ada perhiasan dan jalan-jalan. Kebutuhan menurut waktu akan dijelaskan oleh Naila Hasanah. Kebutuhan menurut waktu dibagi menjadi 2, sekarang dan masa depan. Sekarang makan apa, masa depan menjadi masa depan. Kebutuhan menurut sifatnya akan dijelaskan oleh Fahri Hamdani. Kebutuhan menurut sifatnya dibagi menjadi 2, yaitu kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Sekian dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya dari kelompok lain? Kelompok 3 ada yang ingin menanggapi atau bertanya atau menambahkan? Silakan, siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alina dari kelompok 4 ingin mendapatkan menanggapi presentasi kelompok 3. Saya ini sangat bagus dan juga infografisnya sangat menarik. Gimana Alia? Oke, kata Alia gini.
berarti ide kreatifnya di sini ada gambar motor, ada gambar handphone, jadi lebih ke bermain dari warna ya produknya ya. Oke, terima kasih ya untuk kelompok 3. Terima kasih atas tanggapannya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah 3 kelompok yang maju ke depan. Masih ada berapa kelompok lagi? 3. Sebelum kita melanjutkan untuk peserta 3 kelompok lagi, kita refresh dulu yuk, joget-joget lagi. Cuman yang minimal 1 kali gol, oke? Baik, kita ibu peserta lagi ya, 1 kali aja, jangan banyak. Berdiri semuanya. Oke. Biar gak ngantuk, soalnya ibu ngeliat masih ada yang udah ngantuk pengen istirahat. 1, 2, 3. Berdasarkan
belum mengalami proses produksi sama sekali. Barang setengah jadi sudah mengalami proses produksi namun belum siap dikonsumsi. Barang jadi sudah selesai proses dan siap dikonsumsi. Ekonomi jumlahnya sedikit, banyak orang butuh didapat dalam pembangunan. 2. Barang bebas dan bantuan ekonomi jumlahnya banyak dan dapat dengan pengorbanan. 3. Barang ilir jumlahnya tak banyak dan merugikan. Berdasarkan penggunaannya dengan barang lain akan dijelaskan oleh ahli. Dalam substitusi, barang yang saling menggantikan kelompoknya seperti residual. Sedangkan dalam konteks komplementer, barang yang saling melengkapi contohnya motor dan bensin. Lanjut, berdasarkan tujuan penggunaannya akan dijelaskan oleh Erlinda. Berdasarkan definisi digunakan untuk konsumsi dan barang produksi barang yang digunakan untuk transaksi berjalan. Dan berdasarkan proses produksinya akan dijelaskan oleh Radit. Berdasarkan proses produksinya seperti Y3. Barang mentah belum mengalami proses produksi sama sekali. Barang setengah jadi sudah mengalami proses produksi namun belum siap dikonsumsi. Barang jadi sudah selesai diproses dan siap dikonsumsi. Sekian dari kelompok kami. Apa ada yang ingin ditanyakan? Erlinda akan menjawab pertanyaan dari Naila. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3, contoh barang ekonomi, pakai dan mereka, dan contoh barang bebas adalah udara di masyarakat. Apakah cukup jelas? Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih. Aja ngomong. Pak, kayaknya betul-betul duduk ya. Baik, terima kasih untuk kelompok 4 tepuk tangan dulu dong. Ya, nah yang tadi 1 sampai 3 itu kan macam-macam jenis-jenis kebutuhan materinya. Apa barang dan jasa itu berdasarkan mendapatkannya. Nih, ada 1, 2, 3, 4. Infografisnya kenapa kamu memakai tema-tema? Coklat, kenapa? Saya suka coklat. Iya, saya suka. Ya, anak ini bagus ya. Nanti kalau misalnya kalian bisa menggunakan infografis seperti ini, bisa kalian jual, bikin poster, memberikan jasa kepada orang lain. Itu keahlian yang bisa kalian lakukan nanti. Ini berdasarkan cara mendapatkannya ada barang ekonomi, bebas dan ilir. Oke, terima kasih untuk kelompok 4. Dulu kembali. Sekarang kelompok 5. Berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari Saya Dina Mustafa. Saya Dina. Saya Dina. Saya Mahira. Saya sendiri Ismail, kami berlima akan menjelaskan tentang alat pemuas kebutuhan manusia. Yang pertama, untuk cara mendapatkannya akan dijelaskan oleh kita. Berdasarkan cara mendapatkannya, barang ekonomi jumlah sedikit, banyak orang butuh didapat dengan pengorbanan. Barang bebas banyak jumlah banyak didapat dengan pengorbanan. Dan barang ini jumlahnya banyak dan merugikan. Selanjutnya, untuk cara penggunaannya dengan barang lain akan dijelaskan oleh Zahra. Penggunaannya dengan barang lain komplementer sifatnya saling melengkapi. Contoh satu, lebih nyaman untuk dipakai dengan bersih sifatnya saling menggantikan. Contoh sama
Selanjutnya mengenai penggunaannya akan dijelaskan oleh Ustaz. Berdasarkan tujuan penggunaannya, barang produksi, barang yang dijual untuk dikonsumsi. Barang konsumsi, barang digunakan untuk memproduksi barang lain. Contoh untuk memproduksi lemari, untuk paku, kayu, cat, dan lain-lain. Terakhir untuk proses produksinya akan dijelaskan oleh Ustaz. Berdasarkan proses produksinya, barang mentah terdiri dari figur dan pohon kayu gelondongan. Barang setengah jadi terdiri dari mie kering, balok atau papan kayu. Barang jadi terdiri dari mie goreng dan lemari. Sekian presentasi dari tim kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bunda Ramadan dari kelompok 1. Saya ingin bertanya, apakah pertalite bisa disebut bahan substitusi dengan pertamax? Ia bisa disebut substitusi karena pertamax bisa menggantikan pertalite jika tidak ada. Karena pertamax dan pertalite merupakan jenis bahan bakar yang sama. Oke, pertanyaannya sangat bagus sekali ya, dan dijawab dengan sempurna oleh Ismail. Jadi, apakah pertama kita menggantikan pertalite? Bisa, karena pertama itu sama-sama bahan bakar juga ya. Informasinya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu untuk kelompok 4. Sekarang kita akan 5, sorry. Ternyata yang tidak benar. Sekarang untuk kelompok 6 terakhir presentasi kali ini, silahkan maju ke depan dan bawa hasil karya yang sudah kalian buat. Itu berupa infografi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Barang berdasarkan dalam pendapatannya satu barang ekonomi, dua gizi barang gizi yang digunakan untuk makanan, contoh roti, motor, alat masak. Barang ekonomi juga banyak didapat dengan penerbangan, air laut, batu, di gunung dan lain-lain. Tiga, barang ini jumlahnya sangat banyak dan merugikan tanpa api saat kebakaran, air saat banjir dan lain-lain. Yang kedua, barang berdasarkan cara penggunaannya dengan barang lain yang akan dijelaskan oleh kita. Barang berdasarkan cara penggunaannya dengan barang lain berbeda menjadi dua. Barang substitusi, barang yang saling menggantikan sama satu dengan dua. Barang komplementer, barang yang saling melengkapi maka produk sendiri. Cara tiga, barang berdasarkan proses produksinya yang akan dijelaskan oleh Siti. Barang berdasarkan proses produksinya, satu, barang mentah belum mengalami proses produksi sama sekali, contoh pohon padi. Dua, barang setengah jadi sudah mengalami proses produksi namun belum siap dikonsumsi, contoh kulit padi. Tiga, barang jadi sudah selesai diproduksi, diproses dan siap dikonsumsi, contoh nasi. Yang keempat, barang berdasarkan tujuan penggunaannya yang akan dijelaskan oleh Kalita. Barang berdasarkan tujuan penggunaannya yaitu barang konsumsi digunakan untuk dikonsumsi. Contoh, saat lapar akan makan roti. Roti adalah barang konsumsinya yaitu barang yang digunakan untuk menghasilkan roti tadi. Contoh, untuk membuat sepatu untuk kulit dan benang. Kulit dan benang adalah barang produksi. Sekian presentasi dari kami. Maka ada yang mau ditanyakan dari kelompok lain? Menanggapi? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin bertanya, ingin mengajukan. Bagus sekali fasilitasnya. Sekian, makasih. Baik, terima kasih ya. Mas lihat bagus sekali presentasinya, ini mungkin sudah makan kelompok akhir ya. Nah, tanya lagi. Ada yang ingin ditanya lagi dari kelompok lain? Ya, sudah cukup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini untuk kelompok terakhir ya, untuk presentasi kelompok terakhir. Terima kasih untuk kelompok 6. Baik, alhamdulillah.
lain selain kamu belajar di sekelas, tapi juga kamu memiliki keahlian yang lain. Misalnya kamu bisa belajar apa, kalau misalnya kamu bisa bikin poster, bikin apa, nanti kamu bisa buat percetakan, itu bisa menjadi modal kamu nanti untuk berwirausaha. Kamu buat percetakan karena kamu memiliki keahlian yang sangat bagus, ya kan? Menggambar, mendesain, sebenarnya tidak semua orang loh bisa mendesain bagus seperti ini. Tepuk tangan buat kalian semua. Ada 5 kelompok, ini 1, bagus sekali, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ini adalah hasil karya yang sudah kalian buat dengan susah payah selama 1 minggu. Terima kasih ya. Oke, baik, mungkin cukup sudah ya untuk pelajaran hari ini. Kita akan merefleksikan apa yang sudah kita lakukan selama ini. Baik, siapa? Sebelum refleksi, kita kuis dulu ya. Silakan dibuka yang formnya. Sudah, silakan login. Silakan login di krisis kalian. Ibu kasih waktu 7 menit. 1, 2, 3. Sudah? Ya, silakan dilanjutkan. Ayo. Di sini nggak muncul tulisnya ya. Oke, kita sudah dapat skornya. Ibu lihat di sini, maaf ini tidak connect ya. Untuk skor tertinggi teratas ada Bea, tepuk tangan Bea. Kedua ada Alia, tepuk tangan Alia 1. Oke, sudah bisa, karena yang music sudah bisa ya. Baik, kalau sudah bisa melakukan music, siapa yang mau memberikan kesan dan kesan merefleksikan pembelajaran kita hari ini? Siapa yang mau? Oh, ya lagi. Silakan ya. Di depan nak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya pembelajarannya sangat senang. Saya bisa mengetahui macam-macam kebutuhan dan tahu skala prioritas yang harus didahulukan. Itu pesan dan kesan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu ya. Ada Bu ya, pelajaran hari ini sangat baik karena kita sangat senang kita bisa belajar jenis-jenis kebutuhan ya. Ada kebutuhan primer, sekunder, tersier, terus ada kebutuhan sekarang, masa depan, terus ada kebutuhan universitasnya, jasmani, rohani, ada kebutuhan menurut subjeknya, individu dan kelompok. Jadi kita tahu skala prioritasnya ya, mana yang harus didulukan dan mana yang tidak harus didulukan. Kayak misalnya kamu punya uang 5.000, antara harus mendulukan beli pensil atau beli mainan. Iya apa? Iya apa? Iya, skala prioritasnya karena kebutuhan kamu itu sebagai pelajar adalah pensil. Jadi tahu skala yang prioritas ya, karena belajar jenis-jenis kebutuhan. Sekarang ibu kita yang laki-laki tolong merefleksikan pembelajaran kita hari ini. Ayo. Oh, enggak sekali ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya pembelajaran hari ini sangat menyenangkan. Ada kuis, ada HP, jadi lebih menarik. Ini kesan dari saya, ini pesan-kesan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fahri Ramdhani, terima kasih. Kalau Fahri itu pesan pembelajaran ini lebih ke karena kuis katanya. HP-nya dipakai
mungkin materinya juga bisa ya. Tadi ada yang itu alat yang ini, tapi yang 3 kelompok itu alat memuas kebutuhan berdasarkan cara mendapatkannya ada barang ekonomi, bebas dan gilir berdasarkan penggunaan barang lainnya komplementer substitusi. C. Berdasarkan tujuan penggunaannya barang produksi dan konsumsi berdasarkan proses produksinya barang mentah, setengah jadi dan barang jadi. Itulah materi yang telah kita pelajari minggu lalu, tapi diulang dan dipresentasikan kalian menggunakan infografis yang sudah kalian lakukan hari ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah plong ya, sudah presentasi. Baik, kalau misalnya sudah plong, sudah presentasi, sudah selesai. Minggu depan kita akan masuk materi pembelajaran selanjutnya. Materi pembelajaran selanjutnya materi apa? Siapa yang tidak buka bukunya lagi? Buka buku. Ayo, setelah kebutuhan dan materi apa? Permintaan dan penawaran ada di halaman 150. Nah, untuk minggu depan. Jadi jangan lupa ya dibaca untuk materi ini. Berarti materi yang itu sudah selesai. Ada yang ditanyakan? Sudah mengerti semuanya? Mengerti? Alhamdulillah. Baik, kalau sudah mengerti, berarti pembelajaran kali ini alhamdulillah sudah selesai. Silakan beres-beres dan berdoa. Siapa yang berdoanya? Duduk siap. Mari kawan, kita berdoa dalam hati membuka gambar dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dalam hati, mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pelajaran hari ini.